Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat sebuah perbincangan atau penyampaian yang agak lucu tapi ada benarnya gitu. Lucu tapi juga menjadi pesan menohok bagi orang-orang yang suka melarang ibadah orang lain atau suka membuat orang lain susah dalam beribadah. Kan di Indonesia ini sering sekali tampil orang-orang yang paling merasa beragamis, paling dekat dengan Tuhan, tetapi mereka juga beringas dalam hal memperlakukan orang lain dalam beribadah. Dan kali ini teman-teman, pesannya itu seperti yang saya katakan di awal, agak lucu tapi benar gitu ya, benar. Nah, mari kita lihat dulu teman-teman, supaya kita dapat terhibur dan juga melihat bahwa pesannya itu sangat menohok bagi orang-orang yang memiliki cara berpikir yang sempit dan sumbu pendek. Ini dia teman-teman, videonya, mari kita simak. Kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin wah toleransi, tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah numpang di masjid kita, jangan kan di masjid. Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah, dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area ada gerejanya, sudah pasti rest area murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya yang ada itu adalah Kristen area. Bukan rest area. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya minta dong komentar teman-teman untuk menuliskannya di kolom komentar, supaya kita saling berbagi satu dengan yang lain. Karena saya percaya di negeri ini masih banyak orang-orang yang waras, yang dapat menempatkan orang lain sesuai dengan kebutuhan hak-hak mereka secara hukum, baik juga secara agama. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa ada oknum-oknum tertentu yang memiliki paham-paham intoleransi, yang merasa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Di saat yang sama mereka berani beringas melarang orang lain, membubarkan orang lain yang sedang beribadah kepada Tuhannya. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk boleh dong memberikan komentar dan tuliskan itu di kolom komentar ya. Terima kasih. Teman-teman, jika kita menyimak penyampaian yang sederhana, bernada lucu tapi benar gitu ya, bernada lucu, buat ketawa, tapi pesannya itu menohok dan benar. Kalau kita melihat memang kebiasaan para kadrun Abdul yang berpikir sempit, yang merasa paling dekat dengan Tuhan itu, merasa mereka paling terganggu dah kalau ada orang-orang Kristen yang beragama atau membangun rumah ibadat gitu ya. Merasa kalau ada yang membangun rumah ibadat, merasa bahwa iman mereka itu akan luntur seketika. Kalau kita bisa berpikir sejenak, dengan adanya keberagaman, dengan adanya gereja dibangun atau masjid dibangun, sebenarnya itu bukan suatu masalah kalau iman kita kuat, kalau cara beriman kita kepada Tuhan kita itu benar gitu.
Masa iya kita bisa digoncangkan oleh keyakinan orang lain padahal kita keyakinannya berbeda gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya dalam pemilihan keyakinan itu diberi hak dan dijamin oleh undang-undang, siapapun boleh memilih keyakinan yang ia anggap itu benar tanpa menjelekkan orang lain. Misalnya nih, ada seseorang Kristen pindah ke Islam. Kalau kamu sudah pindah, ya udah kamu belajar Quran, hadis dan tentang Islam. Jangan kamu korek-korek seperti para mualaf pada umumnya yang tampil di channel-channel umat muslim yang begitu berkuar-kuar lalu menjelek-jelekkan dan mereka merasa paling pintar dalam Alkitab gitu ya. Jadi kamu boleh memilih kok, tapi jangan kamu korek-korek lagi, jangan kamu bahas-bahas tentang Alkitab. Demikian juga umat muslim yang pindah kepada Kristen. Pencarian iman, pencarian jati diri dan pencarian tentang kebenaran itu mutlak hak siapapun, tetapi jangan sampai Anda melarang orang lain untuk beribadah, itu salah. Nah, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan ini merupakan bagian yang sangat menohok. Ketika ada banyak tempat dan setiap tempat banyaklah yang terjadi yang kita lihat gitu ya, tak bisa lagi disebut satu persatu karena saking banyaknya. Bukan hanya di rumah pun dilarang, padahal rumah loh tempat kita itu tinggal, tapi dilarang juga untuk beribadah. Makanya saya bilang, ada orang-orang yang merasa dirinya paling beragamis justru bobrok moralnya kepada sesama gitu ya. Itu oknum ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh rekan-rekan ini, ya betul juga sih. Kalau kita lihat di setiap pom bensin pasti ada musola teman-teman. Ya, ada musola. Izinnya dari mana ya? Iya kan? Nah, jadi kalau gimana ya kalau di musola itu di musola salah lagi kan? Gimana ya kalau di pom bensin itu juga semua itu dibangun gereja ya kan? Pas lah. Nanti apa namanya tuh nggak ada pula orang yang singgah di pom bensin itu karena ada gereja, karena itu menjadi murtad katanya tadi ya. Lucu sih, tapi benar juga. Kalau kita simak-simak di setiap pom bensin atau SPBU itu selalu ada musola, di rest area selalu ada musola gitu ya. Lantas apakah kita menjadi orang yang melarangnya? Ya enggak juga sih. Cuma ini sebuah perbandingan untuk orang-orang yang berpikir pendek. Kenapa kamu kok suka sekali melarang orang lain untuk beribadah? Kenapa kamu begitu beringas ketika melihat orang Kristen beribadah, melarang sesuka hatimu? Ini yang menjadi pertanyaan penting untuk setiap oknum yang masih memiliki paham-paham intoleran di negeri ini. Dan saya sih berharap melalui pesan ini, pesan lucu dan baik ini, menjadi kaca untuk para Abdul yang suka sekali mengurusi keyakinan orang lain, melarang keyakinan orang lain untuk beribadah. Seperti itu ya teman-teman. Dan saya berharap teman-teman yang lain lebih cerdas lagi lah, lebih cerdas lagi dalam hal menilai keyakinan orang lain dan memberikan ruang kepada keyakinan orang lain. Kamu Islam, tetaplah menjadi Islam. Kamu Kristen, tetap menjadi Kristen, dan lain sebagainya. Kamu beribadah, silakan beribadah tanpa mengurusi orang lain. Beri hak kepada orang lain karena itu merupakan bagian mereka. Ya jangan kamu urusin orang lain gitu. Apalagi kamu larang orang beribadah kepada Tuhannya, malah kamu larang. Itu tindakan apa coba? Tindakan yang gak baik kan? Apakah Tuhan mengajarkan yang demikian? Ya enggak juga. Tapi kok ada? Nah itu nggak tahu kewajaran siapa itu. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan bersama-sama supaya kita tidak terjebak di dalam sebuah pemahaman semakin kesini semakin tidak beres cara berpikir kita kepada orang lain. Nah, pesan yang disampaikan oleh rekan-rekan ini merupakan pesan yang lucu tapi benar. Benar sekali. Milikilah paham-paham yang baik, yang toleransi. Toleransi memberi ruang kepada keberbedaan dan menghargai orang lain. NKRI ini milik bersama, bukan milik Islam, tanda kutip. Karena ada oknum yang begitu intoleran, tapi ada bagian-bagian juga yang sangat begitu moderat dan baik, yang memberi ruang kepada keberagaman.
Indonesia ini dibangun dan dijaga dan diberi ideologi yang sangat baik, Pancasila, undang-undang yang mengikat dan mengatur segala-galanya. Kalau kamu melarang keyakinan lain untuk beribadah, membubarkan, berarti kamu yang gak beres. Ya, saya yakini bahwa ketika kamu beribadah kepada Tuhanmu, kamu tidak sedang beribadah kepada Tuhanmu, karena kau memperlakukan sesamamu begitu beringas dan melarang mereka untuk beribadah. Tuhan Yesus berbicara dengan jelas bahwa sesama manusia itu dikasihi adalah wujud kasih kepada Tuhan yang tak nampak. Allah itu tidak nampak karena dia adalah roh. Maka wujud kita mengasihi Allah yang sebenarnya adalah mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akalmu, ketenagamu, kekuatanmu. Maka mengasihi sesama manusia sama seperti itu juga. Teman-teman, mari kita cerdas, jangan baperan, jangan suka melarang orang lain, beri ruang keberagaman, lawan intoleransi, karena itu musuh bangsa ini. Kalau sudah kaum intoleransi berkuasa di bangsa ini, maka dia tidak akan pernah mengenal kamu Islam, kamu Kristen, kamu Konghucu, Buddha, atau lain sebagainya. Semua pasti mereka kafir-kafirkan. Karena itu kita tidak biarkan tumbuh akar-akar itu. Kita harus perangi dengan baik, karena itu musuh bangsa ini, musuh semua agama, untuk terus melawan aksi-aksi intoleran, pembubaran ibadah-ibadah orang lain yang berbeda keyakinan. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.